Video ini hanyalah cerita fiksi, sebuah skenario imajinasi yang disusun seperti mimpi. Tidak ada bagian dari cerita ini yang nyata atau bisa dilakukan di dunia nyata. Semua perumpamaan hanya bertujuan untuk mengajak kita berpikir, bukan untuk mengajak bertindak. Anggap saja ini seperti menonton film fiksi ilmiah atau membaca cerita pendek. Kami tahu bahwa kami, seperti Anda yang mayoritas, merasakan kemunduran dan kemajuan di negara ini. Kami sangat mengerti untuk apa memikirkan pemerintah yang jelas-jelas tidak memikirkan orang kecil seperti kami. Lebih baik berpikir bagaimana caranya besok bisa makan menggunakan nasi dan sambal yang tetap terasa pedas, bukan hanya merah karena tomat. Ya, kami sangat paham akan hal itu. Tapi untuk memikirkan bagaimana cara bisa makan sambal yang tetap pedas di esok hari, tentu saja hal itu bergantung pada harga cabai yang semoga saja 2 jam kemudian tidak melonjak gila. Karena pada dasarnya harga cabai itu bisa naik turun dalam waktu yang sangat singkat. Itulah alasan kenapa ada sebuah sebutan ladu balap di Sumatera bagian barat dan sekitarnya. Mereka mengejar waktu agar harga cabai tetap sesuai perkiraan. Jika pada saat mereka tiba di pasar atau gudang, harga cabai mendadak turun, maka mereka akan mendapatkan kerugian. Tapi, itu semua tidak berlaku bagi kami. Ketika harga cabai turun, jelas kami akan senang. Namun, apabila harga cabai naik secara signifikan seperti tahun 2017, maka orang seperti kami akan beralih mencari pengganti cabai atau tidak menggunakan rasa pedas sama sekali. Makanan kami akan terasa hambar. Mungkin untuk sebagian orang tidak. Tapi di saat kami membuka Instagram, TikTok, atau media sosial lain, menemukan sebuah gambar seperti ini. Bangsat lah, makin gak jelas aja ini pemerintah. Ini apa lagi? Ya, halo? Besok ulang tahunku hadiahnya Aerox ya. Dasar anak babi. Entahlah, apalagi yang harus kami buat. Ketika pemerintah makin memperkaya dirinya, kami pun beranggapan bagaimana jika pemerintahan itu seperti lilin ulang tahun anak kami, bisa ditiup lalu mati. Tidak, mematikan pemerintah jelas tidak sesederhana meniup lilin ulang tahun. Meskipun menggunakan lilin terbaik yang ditiup akan tetap nyala. Negara atau pemerintah bukan benda fisik yang bisa dihancurkan seperti gedung. Negara adalah konstruksi sosial politik, kesepakatan sekelompok orang untuk hidup bersama di bawah aturan tertentu, dengan teritori, pemerintahan, dan kedaulatan. Jadi, untuk membubarkan negara atau pemerintah, Anda harus mengguncang kesepakatan sosial itu sampai hancur. Bagaimana cara negara bisa bubar? Jelas ada faktor di dalamnya, seperti perang dan inflasi. Misal yang terjadi pada Kekaisaran Ottoman yang hilang setelah Perang Dunia I. Lalu ada pula kudeta besar atau desakan untuk menurunkan pemerintah seperti yang terjadi di daerah itu. Itu hanya sebagian kecil cara rakyat meminta keadilan. Bagaimana jika yang terjadi di Kabupaten Pati menjadi sebuah gerakan massal? Entah apa yang akan terjadi di negara ini. Orang tewas dan 5 orang lainnya luka-luka dalam insiden pembakaran gedung DPRD Kota Makassar Jumat 29 Agustus malam. Ya, negara tidak akan bubar begitu aja. Namun bentuk pemerintahnya akan berubah seperti terjadi pada revolusi Prancis yang menghapus monarki absolut, lalu sistem negara lama akan runtuh hingga berganti dengan bentuk sistem yang baru. Dan apakah mungkin di era modern seperti sekarang, negara atau pemerintah dapat dibubarkan? Jawabannya sangat sulit. Kenapa begitu? Dunia sekarang diikat oleh hukum internasional. Kalau satu negara bubar, biasanya langsung dipaksa untuk dilakukan format ulang oleh kekuatan global, seperti yang terjadi di Irak, Libya, dan negara lain. Negara modern punya aparatus represif seperti polisi, militer, intelijen yang sangat kuat buat melindungi keberadaan mereka. Belum lagi, kapital global butuh stabilitas negara, jadi mereka cenderung melawan gerakan pembubaran. Lalu bagaimana caranya membubarkan negara? Jawabannya adalah dengan meniup lilin ulang tahun anak kami, atau